Perkenalkan, nama saya Elkan Daresta dari kelas TI 2A. Di sini saya ingin menjelaskan tentang database, struktur tabel, dan HRD serta perubahan-perubahan yang sudah saya buat dengan sumber dari tugas akhir kakak tingkat berjudul Sistem Stok Barang Toko Taro Berbasis Web. Untuk database-nya sendiri saya buat dengan nama Stok Barang Toko Taro. Ini nama database-nya Stok Barang Toko Taro. Di dalam database Stok Barang Toko Taro terdapat 8 tabel yang berisi admin, barang, karyawan, pembelian, pemilik, penjualan, rak, dan supplier. Di dalam tabel admin terdapat file yang berisi ID admin, nama admin, username admin, dan password. Di dalam tabel barang terdapat file yang berisi ID barang, ID rak, ID supplier, nama barang, dan stok. Di dalam tabel karyawan terdapat file yang berisi ID karyawan, nama karyawan, username karyawan, password, status karyawan. Dalam tabel pembelian terdapat file yang berisi ID pembelian, ID barang, tanggal expired, tanggal produksi, sisa hari, tanggal masuk, dan jumlah. Tabel pemilik terdapat file yang berisi ID pemilik, nama pemilik, username pemilik, dan password. Tabel penjualan berisi ID penjualan, ID karyawan, ID barang, tanggal penjualan, dan total barang. Tabel rak sendiri berisi ID rak dan nama rak. Tabel supplier berisi ID supplier, nama supplier, username supplier, dan password. Sedangkan untuk primary key-nya, saya membuat setiap tabel memiliki primary key. Di tabel admin, saya membuat ID admin sebagai primary key, tabel barang, ID barang sebagai primary key, tabel karyawan, ID karyawan sebagai primary key, tabel pembelian, ID pembelian sebagai primary key, tabel pemilik, ID pemilik sebagai primary key, tabel penjualan, ID penjualan sebagai primary key, tabel rak, ID rak sebagai primary key, dan terakhir tabel supplier sebagai primary key. Sedangkan untuk foreign key-nya, saya membuat foreign key di 3 tabel, yaitu tabel barang, di ID rak, dan ID supplier. ID rak ini dia merupakan foreign key di tabel barang yang mereferensi ke tabel rak, di mana ID rak ini merupakan primary key. Jadi ID rak yang ada di tabel barang mereferensi di tabel rak yang dimana ID raknya merupakan primary key. Lalu tadi di tabel barang lagi juga ID supplier sebagai foreign key yang mereferensi ke tabel supplier dimana ID supplier merupakan primary key. Lalu di tabel pembelian terdapat satu foreign key yaitu ID barang yang mereferensi ke tabel barang, di mana ID barang ini berfungsi sebagai primary key yang ada di tabel barang. Lalu terakhir di tabel penjualan terdapat 2 foreign key, yaitu di ID karyawan sebagai foreign key di tabel penjualan yang mereferensi ke tabel karyawan
di mana ID karyawan berfungsi sebagai primary key dan ID barang berfungsi sebagai foreign key di tabel penjualan, di mana ID barang ini mereferensi ke tabel barang dan di mana tabel ID barang berfungsi sebagai primary key di tabel barang. Untuk modifikasinya sendiri, saya melakukan 2 modifikasi. Yang pertama, mengubah nama file, dan yang kedua, melakukan perubahan pada tipe data. Modifikasi pada merubah nama file yaitu pada tabel admin, di mana awalnya file ini bernama username saja, bukan username admin. Lalu saya ubah menjadi username admin agar memudahkan dan bisa membedakan antara username yang lain. Lalu di tabel pemilik, saya juga merubah dari username saja menjadi username pemilik. Lalu di tabel karyawan, seperti tadi awalnya username saja, lalu saya ubah menjadi username karyawan. Sedangkan perubahan pada tipe data yaitu terjadi di tabel admin. Pada file ID admin awalnya itu integer, lalu saya ubah menjadi char karena saya berpikir bahwa ID admin itu tidak perlu dijumlahkan, jadi bisa menggunakan char saja. Lalu di tabel ID pemilik juga saya ubah menjadi char. Di tabel ID rak saya ubah menjadi char juga. Di tabel karyawan saya ubah menjadi char. Di tabel supplier saya ubah menjadi char. Di tabel rak saya ubah menjadi char. Di tabel barang saya ubah menjadi char. Di tabel penjualan saya ubah menjadi char, dan di tabel pembelian saya ubah menjadi char. Sedangkan untuk perubahan tipe data yang lain tidak ada. File-file yang lain masih menggunakan tipe data seperti punya kakak tingkat. Mungkin ada beberapa yang saya ubah dari misalnya dari char menjadi tipe datanya teks. Begitu. Saya melakukan 3 penambahan yaitu pada tabel karyawan, di mana tabel karyawan ini saya melakukan penambahan status karyawan dengan tipe data char dengan panjangnya 10. Status karyawan ini berfungsi sebagai apakah karyawan sedang libur, masuk, atau cuti. Lalu di tabel pembelian. Tabel pembelian ini saya menambahkan 2 file, yaitu file tanggal produksi dengan tipe data date dan file sisa hari dengan tipe data integer. Di mana tanggal produksi ini berfungsi untuk memberitahukan bahwa produk itu kapan diproduksi, tanggal produksinya, dan sisa hari sejak tanggal produksinya. Berarti ini maksudnya adalah tinggal tanggal produksinya tanggal segini, lalu expirednya segini, berarti sisa harinya adalah misalnya 90 sebelum masa expired, seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan RD yang sudah saya buat di sistem informasi stok barang toko taro. Di sini terdapat objek admin, atributnya ID admin sebagai primary key,
nama admin, username admin, dan password. Lalu objek pemilik, atributnya ID pemilik sebagai primary key, nama pemilik, username pemilik, dan password. Lalu objek karyawan, ID karyawan sebagai primary key, nama karyawan, status karyawan, username karyawan, dan password. Lalu objek barang dengan nama barang sebagai primary key, stok, ID supplier, ID rak, ID barang, koreksi, ID barang sebagai primary key, bukan nama barang sebagai primary key. Lalu objek supplier dengan ID supplier sebagai primary key, username supplier, nama supplier, dan password. Lalu objek rak dengan ID rak sebagai supplier, dengan ID rak sebagai primary key dan nama rak sebagai atribut biasa. Lalu untuk asosiatif entitasnya yaitu ada dua, yaitu penjualan dan pembelian, dimana ID penjualan sebagai primary key, lalu ada atribut lain yang menyertanya yaitu ID karyawan, ID barang, total barang, dan tanggal penjualan. Lalu ada entitas asosiatif pembelian, dimana ID pembelian sebagai primary key, lalu disertai atribut lain yaitu ID barang, jumlah, tanggal masuk, tanggal expired, produksi, dan sisa hari. Lalu saya akan menjelaskan relasi-relasinya, dimana digambarkan dengan bentuk intan ya. Jadi admin bisa melakukan registrasi, karyawan bisa melakukan registrasi juga, dan pemilik bisa melakukan registrasi. Jadi hanya 3 objek yang bisa melakukan tindakan registrasi ini, yaitu admin, karyawan, dan pemilik. Lalu di sini ada objek supplier melakukan tindakan mensuplai barang. Lalu di sini rak, objek rak melakukan tindakan menyimpan barang di sini. Menyimpan barang dari objek barang. Kurang lebih seperti itu penjelasan dari ERD yang sudah saya buat. Apabila ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan saya harap materi yang saya jelaskan tadi bisa membantu kita semua untuk menambah ilmu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.